Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di Cerma Channel yang keren beken inspiratif ini. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya melanjutkan perjalanan kisah tentang jasmani terpenuhi namun batiniah sunyi tanpamu yang jarang di rumah. Mari kita simak bersama-sama perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah desa kecil dekat pantai, tinggallah pasangan muda bernama Raka dan Alia. Mereka menikah 5 tahun lalu dengan cinta yang menggebu. Alia adalah wanita yang lembut dan penyayang, sementara Raka adalah pria pekerja keras yang bertekad memberikan kehidupan terbaik untuk keluarganya. Dari pernikahan mereka, lahirlah 2 anak, Fajar yang berusia 4 tahun dan Naira yang baru berusia 2 tahun. Raka bekerja di sebuah perusahaan pelayaran komersial yang membawanya berlayar ke berbagai negara. Setiap kali ia pulang, Raka selalu membawa oleh-oleh untuk keluarganya, boneka kecil untuk Naira, mobil-mobilan untuk Fajar, atau kain cantik untuk Alia. Namun, momen kebersamaan itu tidak berlangsung lama karena tugas di laut memanggilnya kembali. Awalnya, Alia merasa bangga memiliki suami yang tangguh dan bertanggung jawab. Kehidupan mereka secara materi tercukupi. Rumah mereka nyaman, dan kebutuhan anak-anak terpenuhi. Namun, semakin hari, Alia mulai merasakan kekosongan yang sulit ia jelaskan. Ketika Raka berada di laut, Alia menjalani hari-hari yang panjang sendirian. Ia mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Malam hari adalah saat yang paling sulit baginya. Ia duduk di ruang tamu yang sepi, hanya ditemani suara detak jam dinding dan ingatan tentang saat-saat mereka bersama. Anak-anak, meskipun terlihat bahagia dengan mainan dan fasilitas yang diberikan Raka, sering bertanya kepada Alia, "Kenapa ayah jarang pulang, Bu?" Pertanyaan itu menusuk hati Alia setiap kali mendengarnya. Ia berusaha memberikan jawaban yang menenangkan, "Ayah bekerja keras untuk kita semua, Nak. Nanti kalau ayah pulang, kita akan bermain bersama." Namun, kata-kata itu tidak sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri. Hari demi hari, Alia merasakan kekosongan yang semakin dalam. Ia rindu dengan sentuhan lembut Raka, pelukan hangatnya, dan kehadirannya di meja makan. Ia merindukan momen-momen kecil seperti berjalan bersama di tepi pantai atau bercerita sebelum tidur. Kehidupan yang mereka jalani terasa seperti mesin yang berjalan tanpa emosi, hanya sekadar rutinitas tanpa jiwa. Meski Alia berusaha tegar, ada saat-saat di mana ia merasa rapuh. Ia mulai membuka diri kepada seorang teman lama bernama Reza, seorang pria yang kebetulan sering bertemu dengannya di pasar. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar hal-hal ringan. Tetapi lama-kelamaan, Alia mulai merasa nyaman berbicara dengan Reza. Reza, dengan perhatian yang ia tunjukkan, mulai mengisi kekosongan yang selama ini dirasakan Alia. Ia mendengarkan cerita-cerita Alia dengan penuh perhatian, memberikan nasihat, dan bahkan sesekali membantunya ketika ia kesulitan. Bagi Alia, Reza bukan sekadar teman. Ia menjadi tempat berlabuh emosional yang selama ini hilang dari kehidupannya. Namun, di lubuk hati, Alia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang berbahaya. Ia mencintai Raka, tetapi kehadiran Reza mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama hilang, sentuhan cinta dan kasih sayang yang tulus. Hari-hari Alia kini dipenuhi pergulatan batin. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak dan cintanya kepada Raka. Namun, di sisi lain, ia merasa seperti burung dalam sangkar,
merindukan kebebasan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Hari terus berlalu, dan Alia semakin terjebak dalam pusaran emosi yang rumit. Di satu sisi, ia masih mencintai Raka. Ia mengingat betapa gigihnya suaminya bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa perasaan kesepian semakin menghantuinya. Reza, dengan semua perhatian dan kebaikannya, mulai mengisi ruang kosong dalam hatinya. Setiap kali Raka menelepon dari tengah lautan, Alia mencoba menyembunyikan perasaannya. Suaranya tetap terdengar lembut dan ceria di telepon, meskipun dalam hatinya ada ribuan kata yang ingin ia ungkapkan. Tentang kesepiannya, tentang betapa ia merasa jauh, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Namun, Alia tahu bahwa Raka tidak akan memahami semua itu. Dalam benak Raka, ia merasa sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka. Sementara itu, Reza menjadi semakin dekat dengan keluarga Alia. Dengan alasan membantu atau sekadar berkunjung, ia sering datang ke rumah untuk mengobrol. Anak-anak pun mulai mengenal Reza sebagai Om Reza, yang selalu membawa camilan atau hadiah kecil untuk mereka. Namun, ada perasaan bersalah yang perlahan menggerogoti Alia setiap kali ia melihat wajah polos anak-anaknya. Suatu sore, ketika Naira tertidur di pangkuannya dan Fajar bermain di halaman, Alia duduk termenung di ruang tamu. Ia memikirkan kehidupan rumah tangganya, apa yang dulu mereka bangun dengan cinta, dan bagaimana itu kini terasa hampa meskipun semua kebutuhan materi terpenuhi. Alia mencoba mengingat hari-hari awal pernikahannya dengan Raka. Saat itu, mereka tidak memiliki banyak uang, tetapi mereka bahagia. Mereka sering berjalan-jalan di tepi pantai sambil berbagi mimpi-mimpi kecil. Namun sekarang, semua itu terasa seperti bayangan yang perlahan memudar. Malam itu, Alia mencoba berbicara dengan Raka melalui telepon. Suaranya gemetar saat ia berkata, "Kapan kamu pulang, Mas? Anak-anak kangen sama kamu." "Aku juga kangen kalian, sayang," jawab Raka dengan suara lelah. "Tapi tugas ini belum selesai. Mungkin sebulan lagi baru aku bisa pulang." Alia menghela napas panjang. Sebulan terasa seperti selamanya. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak hanya butuh uang, bahwa ia butuh kehadiran Raka. Tapi ia tidak sanggup. Raka sudah cukup terbebani dengan pekerjaannya, dan Alia tidak ingin menambah bebannya. Namun, malam itu, setelah menutup telepon, Alia menangis dalam diam. Ia merasa sendirian dalam pertempuran yang seharusnya mereka jalani bersama. Hari-hari berikutnya, Alia mulai semakin bergantung pada kehadiran Reza. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak benar, tetapi perasaan rindu akan kasih sayang membuatnya sulit untuk menahan diri. Reza, dengan segala kelembutannya, selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Alia. Setiap senyum dan perhatian kecil darinya terasa seperti pelipur lara. Namun, situasi ini mulai memberikan dampak pada anak-anak. Fajar, yang biasanya ceria, mulai sering bertanya, "Kenapa ayah lama sekali tidak pulang, Bu? Kenapa ayah tidak mau bermain dengan kita?" Pertanyaan itu membuat Alia semakin merasa bersalah. Ia sadar, meskipun Raka tidak hadir secara fisik, ia tetap ayah dari anak-anaknya. Raka adalah bagian penting dalam keluarga mereka, dan tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Pada suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Alia duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahannya dengan Raka. Air matanya mengalir deras. Ia merasa terjebak di antara dua dunia,
dunia yang ia bangun bersama Raka dengan cinta dan pengorbanan, dan dunia baru yang perlahan terbentuk dari perasaannya terhadap Reza. Alia tahu, jika ia terus membiarkan situasi ini berlangsung, akan ada hati yang terluka, termasuk hati anak-anaknya. Namun, ia merasa tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua ini tanpa menghancurkan semuanya. Di tengah pergulatan batinnya, Alia menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga tentang menciptakan kehangatan dan kasih sayang di dalam rumah. Namun, bagaimana caranya ia bisa mengembalikan kebahagiaan itu ketika jarak dan waktu terus menjadi penghalang? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari berlalu, dan pergulatan batin Alia semakin berat. Ia merasa berada di ujung persimpangan hidupnya. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak dan cinta masa lalunya kepada Raka. Di sisi lain, Reza memberikan kenyamanan yang selama ini ia rindukan. Pada suatu sore, saat Alia sedang duduk di teras rumah sambil memperhatikan Fajar dan Naira bermain, telepon dari Raka masuk. Suara suaminya terdengar ceria, berbeda dari biasanya. "Sayang, aku punya kabar baik," ujar Raka dengan antusias. "Apa itu, Mas?" tanya Alia, mencoba terdengar bersemangat meskipun hatinya masih dipenuhi kekosongan. "Aku akan pulang minggu depan. Dan bukan hanya itu, aku sudah mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke pekerjaan di darat. Aku ingin lebih dekat dengan kalian." Kabar itu mengejutkan Alia. Ia tidak tahu harus merasa senang atau justru khawatir. Kedatangan Raka berarti semua yang ia pendam selama ini mungkin akan terbuka, dan ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi konsekuensinya. Selama seminggu berikutnya, Alia berusaha menata hatinya. Ia menjaga jarak dari Reza, meskipun pria itu beberapa kali mencoba menghubunginya. Alia mulai menyadari bahwa apa yang ia cari selama ini bukan hanya perhatian, tetapi keutuhan keluarganya yang sebenarnya. Hari kedatangan Raka pun tiba. Ketika Raka melangkah masuk ke rumah dengan koper di tangannya, Fajar dan Naira langsung berlari memeluknya. Wajah Raka berseri-seri melihat anak-anaknya, sementara Alia berdiri di ambang pintu, tersenyum tipis. "Kamu kelihatan lebih kurus, Mas," ujar Alia pelan. Raka mendekatinya dan memeluknya erat. "Maafkan aku, sayang. Aku tahu aku terlalu lama meninggalkan kalian." Pelukan itu membuat Alia menangis. Tangisnya adalah campuran dari rasa rindu, penyesalan, dan harapan. Ia sadar bahwa cinta di antara mereka belum sepenuhnya hilang, hanya terhalang oleh jarak dan waktu. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Alia dan Raka duduk bersama di ruang tamu. Dengan suara lirih, Alia mencoba membuka pembicaraan. "Mas, aku ingin jujur," katanya sambil menatap lantai. "Apa itu, sayang?" Raka memandangnya dengan lembut. "Aku merasa sangat kesepian selama ini. Kadang aku merasa seperti menjalani semuanya sendiri. Aku tahu kamu bekerja keras untuk kita, tapi aku juga butuh kamu ada di sini, bukan hanya secara materi." Raka terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah. "Aku tahu, Alia. Aku terlalu sibuk mengejar karir dan lupa bahwa kebahagiaan kita bukan cuma soal uang. Itulah kenapa aku memutuskan untuk pindah ke darat. Aku ingin memperbaiki semuanya." Mendengar itu, Alia merasa ada secercah harapan. Namun, ia tahu, ada satu hal lagi yang harus ia akui. Dengan hati-hati, ia melanjutkan, "Mas, selama kamu pergi, aku
aku terlalu dekat dengan seseorang. Dia membuatku merasa diperhatikan, dan aku tahu itu salah. Raka memejamkan matanya sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Namun, alih-alih marah, ia menarik napas panjang dan berkata, "Kita semua manusia, Alia. Aku pun salah karena meninggalkan kamu sendirian begitu lama. Tapi kalau kamu masih ingin memperjuangkan ini, aku juga mau." Air mata Alia mengalir deras. Ia tidak menyangka Raka akan merespons dengan begitu bijaksana. "Aku masih mencintai kamu, Mas. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Demi anak-anak, demi kita." Malam itu menjadi awal baru bagi mereka. Raka berjanji untuk lebih hadir dalam kehidupan keluarganya, sementara Alia bertekad untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Reza dan fokus membangun kembali cinta yang dulu ia dan Raka miliki. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa ada harapan. Karena kebahagiaan sejati bukan diukur dari berlimpahnya materi, melainkan dari cinta, kasih sayang, dan kebersamaan yang mereka ciptakan bersama. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak lanjutan ceritanya berikut ini. Alia dan Raka memulai perjalanan baru dalam pernikahan mereka. Meski ada keraguan, mereka sepakat untuk memperbaiki apa yang sempat retak. Keduanya sadar, mempertahankan cinta berarti bersedia memaafkan, belajar dari kesalahan, dan berjuang bersama demi keluarga. Raka yang kini bekerja di kantor, memiliki lebih banyak waktu di rumah. Setiap pagi, ia mengantar Fajar ke sekolah dan membantu Naira dengan sarapannya. Di waktu luang, ia juga mulai membantu Alia di dapur, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Hal-hal kecil ini membuat Alia merasa bahwa kehadiran Raka kembali nyata, bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan materi. Sementara itu, Alia menutup bab yang pernah membuatnya tersesat. Ia dengan tegas mengakhiri hubungan dengan Reza. Dalam hati, Alia berjanji tidak akan pernah membiarkan dirinya terjebak dalam kesalahan yang sama. Ia ingin menebus semuanya dengan memperkuat cinta dan kepercayaannya kepada Raka. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Ada malam-malam ketika Raka masih merasa terganggu oleh bayangan hubungan Alia dengan Reza. Meski Raka tidak pernah marah secara terbuka, Alia tahu bahwa luka itu belum sepenuhnya sembuh. Di sisi lain, Alia sendiri merasa takut kehilangan kepercayaan Raka. Untuk mengatasi itu, mereka memutuskan mengikuti konseling pernikahan. Dalam sesi-sesi konseling, mereka belajar bahwa pernikahan tidak ditentukan oleh kesempurnaan, tetapi oleh komitmen untuk terus mencoba. Sang konselor sering berkata, cinta sejati tidak menghindari konflik, melainkan belajar untuk tumbuh di dalamnya. Selain membangun kembali hubungan mereka, Alia dan Raka berusaha menciptakan lebih banyak waktu untuk anak-anak. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama di pantai, tempat yang penuh kenangan saat awal pernikahan mereka. Di sana, mereka bermain pasir, menikmati angin laut, dan berbicara dari hati ke hati. Tetangga dan orang-orang di sekitar mereka yang dulu mencibir perlahan diam ketika melihat perubahan keluarga kecil itu. Mereka melihat Alia dan Raka yang kini tampak lebih bahagia dan penuh kehangatan. Raka selalu berkata pada Alia, "Biarkan waktu yang membuktikan. Fokus kita hanya untuk keluarga." Lambat laun, cinta yang sempat pudar mulai tumbuh kembali. Bukan cinta yang sama seperti dulu, tetapi cinta yang lebih dewasa,
yang lahir dari kesediaan untuk saling memaafkan dan memperjuangkan. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama setelah makan malam, Raka berkata, "Aku bersyukur kita memilih untuk tidak menyerah, sayang. Mungkin kita pernah hampir kehilangan, tapi aku percaya, kita diberi kesempatan kedua karena kita masih memiliki cinta." Alia tersenyum, matanya basah oleh air mata haru. "Aku juga bersyukur, Mas. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang tidak menyerah." Rumah kecil mereka kini terasa penuh dengan cinta dan kebersamaan. Meski tidak selalu sempurna, keluarga mereka menjadi tempat di mana setiap anggota merasa diterima, dicintai, dan dihargai. Sahabat inspiratifku, ada beberapa hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya sajikan ini, yaitu di antaranya. Yang pertama sobatku, kebahagiaan rumah tangga bukan sekadar materi. Kehidupan yang cukup secara materi tidak selalu menjamin kebahagiaan. Kehadiran, perhatian, dan cinta adalah fondasi utama dalam sebuah keluarga. Berikutnya, komunikasi adalah kunci. Banyak masalah rumah tangga muncul karena kurangnya komunikasi. Kejujuran dan keberanian untuk mengungkapkan perasaan adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan. Yang berikutnya, memaafkan dan memperbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Dalam pernikahan, kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Namun, memaafkan dan berkomitmen untuk berubah adalah tanda cinta sejati. Selanjutnya, cinta adalah perjuangan bersama. Pernikahan bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang dua orang yang bersedia bertahan dan tumbuh bersama, meskipun dalam keadaan sulit. Dan yang selanjutnya, anak-anak butuh kehadiran emosional. Kebahagiaan anak-anak tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang mereka dapatkan, tetapi juga dari kehangatan dan cinta kasih orang tua yang hadir secara fisik dan emosional. Cerita yang saya sajikan ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat berlindung yang harus dijaga dengan cinta, perhatian, dan pengorbanan. Jika ada masalah, jangan menyerah, cari solusi bersama dan jadikan cinta sebagai alasan untuk terus memperjuangkan kebahagiaan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap berada di jalan kebaikan, yang penuh perbaikan yang lebih berkualitas lagi, di dalam melaksanakan amanah kehidupan ini, dengan selalu bergantung kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken inspiratif ini. Atas perhatian dan dukungan sobatku semoga menjadi nilai kebaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.